Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin, amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para hujjaj, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, sama-sama kita muliakan dan hormati. Bapak Dewan Perwakilan Rakyat KLU, kita hormati. Hadirin musyayyi'in jamaah duka rahimakumullah. Atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, kepada para undangan, kepada segenap lapisan masyarakat Kerujuk yang walaupun dalam keadaan hujan lebat tadi, namun tidak jadi penghalang bagi masyarakat Kerujuk ikut serta menyelesaikan pemakaman almarhum Niki. Keluarga mengaku tidak mampu membalas budi jasad yang pelungguh, kendati dengan secuil material. Keluarga hanya mampu membalas dengan seuntai doa. Jazakumullahu ahsanal jaza. Amin ya rabbal alamin. Musyayyi'in jamaah duka rahimakumullah. Kelakuan setiap manusia itu lahir ada 4 kelakuan. Begitu juga kelakuan setiap manusia meninggal dunia ada 4 kelakuan. Kelakuan pertama, setiap manusia itu lahir suci dari dosa dan salah. Yang kedua, setiap manusia itu lahir dalam keadaan bebas dari utang piutang. Yang ketiga, setiap manusia itu lahir dalam keadaan menangis, ditertawakan orang. Yang keempat, setiap manusia itu lahir seorang diri tanpa membawa siapapun. Begitu kelakuan manusia juga ketika meninggal dunia. Agar manusia yang meninggal dunia itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap yang lahir bebas dari dosa, suci dari dosa dan salah. Tetapi kehidupan di atas dunia ini yang memberikan kita potensi untuk bisa melakukan kesalahan, bisa juga melakukan kebaikan. Agar manusia itu bisa selamat dari alam kubur sampai selamat masuk surga. Apabila manusia itu meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa dan salah. Almarhum hidup berpuluh-puluh tahun di dusun Kerujuk ini. Statusnya sebagaimana manusia biasa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mensinyalir dengan sabdanya, "Ma min ahadin min bani Adama illa waqad akhta'a aw hamma bi khati'atin." Tidak ada seorang manusia pun keturunan dari Nabi Adam itu kecuali pasti pernah melakukan dosa dan salah. Lebih-lebih almarhum Niki hidup di tengah perkampungan Kerujuk. Tidak dipungkiri pasti pernah melakukan dosa, pasti pernah melakukan salah. Adapun dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dalil yang menyebabkan dosa orang-orang beriman itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
hampir setiap kebaikan yang kita lakukan itu mempunyai dua faedah. Faedah pertama adalah mendapatkan pahala. Faedah kedua adalah menghapuskan dosa. Jangankan kebaikan yang banyak baiknya, sekedar uduk doang niki kan. Uduk doang niki ketika kita berseraut, maka gugurlah dosa-dosa dari pandangan mata, gugur dosa-dosa dari penciuman telinga. Ketika kita berkemumur, keluar dosa-dosa yang datang dari mulut. Begitu seterusnya. Almarhum ini setiap waktu beruduk, setiap waktu sholat, setiap kesempatan melakukan kebaikan. Itu semua hakikatnya adalah untuk menggugurkan dosa almarhum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dosa almarhum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak ada, sesuai dengan dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu kafaratun lil mu'minin. Mati itu adalah menjadi penghapus dosa bagi orang-orang yang beriman. Syukur alhamdulillah, almarhum meninggal dunia membawa iman. Almarhum meninggal dunia membawa Islam. Almarhum meninggal dunia membawa amal kebajikan. Almarhum meninggal dunia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum diampuni niki adalah dosa yang bersangkut paut sesama kita umat manusia. Oleh karena niki mewakili keluarga kepada seluruh masyarakat yang ada di Kerujuk, yang ada di Menggala, ada di Bentek dan sekitarnya. Berkenan kiranya kita sama-sama memaafkan kesalahan almarhum. Sampun napi jamaah temaafan nggih. Jazakumullahu ahsanal jaza. Kelakuan kedua manusia itu lahir bebas dari utang piutang. Manusia ketika meninggal dunia juga supaya diterima di sisi Allah, agar bebas dari utang piutang. Almarhum hidup berpuluh-puluh tahun juga. Boleh jadi hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Bahkan orang kaya pun tidak bisa terlepas dari utang piutang. Kaya itu cuma istilah secara manusia. Yang hakikatnya manusia itu adalah fakir. Innallaha ghaniyyun wa antumul fuqara. Begitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kaya, sedangkan kalian semua adalah fuqara, menjadi orang-orang fakir. Yang namanya orang fakir, satu ketika itu kadang-kadang cukup untuk memberikan nafkah terhadap anak istrinya. Pada ketika lain kadang-kadang kurang dia untuk memberikan nafkah. Ketika dia mengalami kekurangan itu, kadang-kadang di sana dia mengadakan pinjam meminjam, utang piutang. Namanya orang fakir, namanya orang miskin. Kadang-kadang apa yang dia pinjam, apa yang dia utang itu bisa dia kembalikan. Kadang-kadang juga tidak mampu dia kembalikan. Yang apabila utang tersebut sampai dengan detik terakhir almarhum tidak mampu membayarnya, tidak mampu mengembalikannya, atas nama keluarga mohon kepada yang bersangkutan, mari sedekahkan, mari ikhlaskan utang tersebut. Keluarga akan mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza, alhamdulillah wa syukur. Tetapi kalau berat rasanya untuk diikhlaskan, disedekahkan dan diinfakkan, keluarga mohon lepaskan tanggung jawab utang piutang tersebut dari almarhum. Pindahkanlah kepada keluarga yang masih hidup. Baik utang itu kecil apalagi besar.
keluarga insya Allah akan siap menanggulangi utang tersebut. Yang penting mulai dari saat sekarang ini almarhum tidak lagi menjadi orang yang berutang. Yang berutang itu adalah keluarga yang masih hidup. Sehingga dengan demikian kemungkinan selamat bahagianya almarhum di alam kuburnya besar harapan kita. Selanjutnya, kelakuan ketiga manusia itu lahir seorang diri tanpa membawa siapapun. Almarhum lahir tidak membawa istri. Almarhum lahir tidak membawa anak, tidak membawa adik, tidak membawa kakak. Begitu juga kelakuan manusia ketika meninggal dunia, tidak membawa anak, tidak membawa istri. Siapapun tidak dibawa oleh almarhum. Persis seperti keadaan dia lahir seorang diri, meninggal dunia pun seorang diri. Oleh karena memang sudah takdir Allah berlaku kepada setiap makhluknya seperti yang dialami oleh almarhum niki. Atas nama pelayat, mengajak kepada semua keluarga yang ditinggalkan, ikhlaskan kepergian almarhum, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasrahkan almarhum kepada pemiliknya, ucapkan selamat tinggal, selamat berpisah, ma'assalamah, sayonara. Selanjutnya, ucapkan istirja sebagai realisasi dari tanda kita ikhlas menerima takdir Allah ini dengan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita menangis, tuh juga tetesan air mata tidak akan dapat mengembalikan roh almarhum kembali ke jasadnya. Menangis dengan tidak menangis sama artinya kita akan tetap berpisah bersama dengan almarhum. Lebih baik kita ucapkan hati ini resah gelisah, di dalam suka hendak berduka. Hari ini kita berpisah, di dalam surga insya Allah kita berjumpa. Itu sikap yang paling bagus bagi keluarga. Semoga dengan sikap yang demikian keluarga tergolong menjadi golongan hamba-hamba Allah yang sabirin. Almarhum dilapangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan menjadi taman daripada beberapa taman surgawi. Terakhir, sebagai kata mau'izah, setiap yang lahir